Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara, kembali hadir menjumpai Anda Warta Sumsel. Edisi hari ini Jumat Sabtu Maret 2019. Beragam informasi menarik seputar Sumatera Selatan segera kami hadirkan ke hadapan Anda. Namun berikut kami hadirkan dua cuplikan warta utama petang ini. Pemerintah Sumatera Selatan menganggarkan dana senilai 110 miliar rupiah untuk memperbaiki irigasi guna mendukung Sumatera Selatan lumbung pangan. Pemohon kartu identitas anak di Kota Palembang mencapai 105.000 yang sudah tercetak 40.490 keping, 33.000 diantaranya sudah didistribusikan. Saudara, selain dua cuplikan warta utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya seputar Sumatera Selatan. Bersama saya Anggi DJ, inilah Warta Sumsel selengkapnya. Saudara, perbaikan saluran irigasi di kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan anggaran 110 miliar rupiah ditargetkan selesai akhir tahun dengan bulan Maret tahun 2019. Perbaikan saluran irigasi di kabupaten kota di Sumatera Selatan dilakukan guna mendukung program Gubernur Sumsel Haji Herman Deru mewujudkan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan. Perbaikan irigasi ini difokuskan pada daerah yang menjadi sentra produksi beras untuk mendukung peningkatan produksi beras. Irigasi yang akan diperbaiki diakui Kepala PSDA Sumsel Dharma Budi berlokasi di daerah Belitang, Banyuasin, dan Musirawas. Anggaran yang telah diusulkan PSDA Sumsel sebesar 110 miliar rupiah diharapkan mampu memperbaiki irigasi yang ada. Seperti di Belitang, kemudian di Banyuasin. Terakhir kita melakukan kunjungan di Pasema Air Keruh. Di lokasi tersebut hampir sama dengan di Belitang, ada BK1 sampai BK10. Nah, kemudian kita sudah melakukan ikrar bersama yang dipimpin oleh Pak Gubernur bahwa daerah Pasema Air Keruh akan kita tingkatkan seperti daerah Belitang, sehingga produktivitas pertanian itu diharapkan lebih meningkat dari saat ini. Perbaikan irigasi saat ini memasuki proses persiapan pelelangan dan akan dikerjakan sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, guna mendukung Sumsel sebagai lumbung pangan nasional, sektor pertanian hendaknya melakukan konsolidasi dan menginventarisir lahan pertanian Sumsel untuk dijadikan lahan pertanian. Untuk Sumatera Selatan, lahan terbagi dalam kategori lahan irigasi, lahan tada hujan, lahan pasang surut, dan lahan kering. Lahan yang ada dinilai pengamat pertanian Unsri Sudirman Teguh, sebagian besar banyak yang telah beralih fungsi untuk tanaman perkebunan, tanaman pangan, dan kebutuhan lainnya. Mendukung visi Gubernur Sumsel mewujudkan Sumsel sebagai lumbung pangan nasional, lahan-lahan diinventarisir sehingga diketahui berapa banyak lahan yang berpotensi menjadi lahan pertanian padi sawah. Dengan dorongan Gubernur mempercepat perbaikan irigasi dan konsolidasi lahan akan memungkinkan lahan yang ada menjadi pertanian yang subur dan mampu mendukung ketahanan produksi beras secara nasional. Gubernur ini merupakan satu percepatan dengan irigasi konsolidasi lahan ini. Paling tidak lahan-lahan yang masih berpotensi yang memang didorong oleh kekurangan pengairan itu segera dibuatkan irigasi. Ada irigasi teknis, ada irigasi sederhana, dan irigasi apapun yang nantinya ini merupakan untuk mendukung pertanian itu sendiri. Nah, sehingga ini memang tidak bisa bekerja sendirian dalam satu institusi, tapi harus secara komprehensif semuanya harus terlibat. Terwujudnya Sumsel lumbung pangan nasional tidak bisa berjalan sendiri dalam institusi, tetapi secara komprehensif bersama kepala desa, kecamatan, dan kepala daerah setempat. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Gubernur Haji Herman Deru melakukan inisiasi dan pembangunan renovasi stadion sepak bola berstandar nasional di 10 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumsel adalah gubernur yang pertama. Pembangunan stadion sepak bola pada seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan ini akan menggunakan dana CSR sumbangan dari BUMN yang ada di Sumatera Selatan. Dana yang akan digunakan membangun dan merenovasi stadion sepak bola di 10 kabupaten dan kota Sumatera Selatan ini mencapai 100 miliar rupiah. Demikian diungkapkan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru kepada wartawan.
terkait penyelenggaraan turnamen sepak bola Piala Gubernur usia 20 tahun di Gria Agung Palembang. Dijelaskan Hermanderu, setiap kabupaten kota akan memperoleh dana 10 miliar rupiah. 10 kabupaten dan kota tersebut antara lain Pagaralam, Lahat, Empat Lawang, Muratara, dan Musirawas. Ditanya mengenai Piala Gubernur, Haji Hermanderu menyatakan pemerintah provinsi dan PSSI Sumsel juga akan mengadakan turnamen sepak bola kategori U20. Selain sebagai ajang mencari persepak bola yang handal, turnamen ini juga untuk membentuk tim sepak bola PON Sumsel guna menghadapi PON Papua tahun 2020 nanti. Ini menjaga semua infrastruktur persepak bolaan, lapangannya, stadionnya jangan sampai alih fungsi. Kedua, yang paling penting ini adalah penggalian bakat juga. Banyak potensi bakat yang ada di desa-desa itu. Tapi kalau tidak dikompetisikan, bagaimana kita mau tahu bahwa dia ternyata berbakat dalam persepak bolaan. Pembangunan stadion sepak bola ini sesuai instruksi Presiden mengenai infrastruktur olahraga khususnya cabur sepak bola di Sumsel. Aman Maris TVRI Sumsel melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, sejak dibangun tahun 1994 yang lalu, atap dan plafon Museum Sriwijaya yang berada di kawasan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya Palembang tidak pernah diperbaharui dan diperbaiki. Kini kondisi plafon museum yang selalu ramai dikunjungi tersebut mengalami ambruk dan lapuk. Beginilah kondisi plafon Museum Sriwijaya Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya TPKS Palembang. Terlihat banyak bagian yang sudah jebol dan ambruk dimakan usia. Plafon yang masih terpasang pun terlihat rapuh dan rentan ambruk. Menurut Anton, Kepala UPTD Museum TPKS Palembang, bangunan museum ini dibangun pada tahun 1994. Sejak dibangun, plafon dan atap tidak pernah diperbaiki. Selama ini perbaikan yang dilakukan hanya pengecatan dan perbaikan di luar museum, sedangkan untuk atap dan plafon belum pernah diperbaiki sama sekali. Pihaknya pun sudah mengusulkan untuk penganggaran APBD dan APBN karena pembenahan plafon harus disertai dengan perawatan atau perbaikan atap museum. Antoni menambahkan walaupun dengan dana terbatas, aset pemerintah ini harus tetap dijaga dan dirawat. Ini kan mulai dari tahun 94 dibangun, itu baru dibetuli yang bagian-bagian luar saja. Jadi untuk plafon dengan atap itu memang belum pernah kita lakukan pemeliharaan. Nah, mungkin kita sudah mengusulkan untuk APBD dan juga ke APBN, ke pusat untuk supaya ada perhatian terhadap museum ini. Aminuddin, pengunjung museum, mengatakan dirinya sudah sering berkunjung ke museum ini dan menyayangkan kondisi ini. Kita sebagai pengunjung kan sebenarnya kita ini kan harapan kita kepada pemerintah kan agar seperti yang ini kan perlu kita lestarikan kan, perlu kita rawat agar bertahan lama seperti itu kan. Kalau memang gedungnya sudah tidak layak kan nanti ada kerusakan-kerusakan untuk bagian-bagian peninggalan seperti ini kan, misalnya plafon yang bocor nanti kan kena air dan lain-lain kan. Pihak terkait diharapkan dapat memperbaiki kerusakan tersebut agar aset peninggalan sejarah dapat bertahan dengan baik. Bram Anhar, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, Jalan Mayor Husin Tranggono, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang menjadi tempat pembuangan sampah warga sekitar. Jika kita melintas di Jalan Mayor Husin Tranggono, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, akan kita temui tumpukan sampah memanjang di jalan ini. Kondisi ini sudah barang tentu menimbulkan pemandangan yang kurang indah, bahkan aroma busuk cukup tajam mengganggu pernapasan warga yang melintas. Aroma kurang sedap semakin menjadi-jadi jika turun hujan. Air yang ditimbulkan sampah berwarna hitam dan dikerumuni lalat-lalat hijau. Banyaknya perumahan di lokasi ini menyebabkan warga membuang sampah, apalagi lokasi ini tidak terdapat bak sampah. Menurut Salim, warga setempat, jika saja pemerintah tidak segera membuat bak sampah, sudah dapat dipastikan tumpukan sampah di sepanjang jalan ini akan semakin meninggi seiring banyaknya perumahan yang dibangun di kawasan ini.
Ini sangat mengganggu Pak, apalagi kalau kita lewat itu baunya sangat menyengat Pak. Harapan kami kalau bisa dikasih bak sampah juga Pak di sini. Kalau ada bak sampah berarti warga ini yang salah Pak. Pantauan TVRI selama ini terdapat bak sampah di lokasi perumahan Refari. Namun dalam beberapa hari ini bak sampah tersebut telah dibongkar. Sanwani Kamaludin, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, kerusakan jalan rusak di wilayah Batu Marta, Kabupaten Oku dijadikan sejumlah anak muda sebagai tempat berfoto. Hasilnya ternyata bernilai seni tinggi. Lokasi kerusakan jalan di wilayah Batu Marta yang dijadikan lokasi foto oleh sejumlah anak muda ini menjadi viral setelah diunggah ke media sosial. Apa yang dilakukan para pemuda ini bukan tanpa alasan. Mereka menjadi lokasi jalan rusak sebagai tempat berfoto sebagai ungkapan rasa jengkel karena sudah sejak lama kerusakan jalan ini tidak pernah diperbaiki oleh pemerintah. Dalam foto ini terlihat sejumlah anak muda berpose dengan berbagai gaya. Menanggapi foto yang menjadi viral di media sosial itu, Kepala Dinas PUPR Ogan Komering Ulu Hilman menjelaskan kerusakan jalan tersebut akan diperbaiki secara bertahap tahun 2019 ini. Batu Marta itu ya kita membangunnya bertahap, oleh karena duitnya terbatas kan. Nah tahun ini kita tetap kita lanjutkan, ada melalui APBD, ada melalui dana DAP. Untuk dana alokasi khusus 15 miliar direncanakan dari unit 2 ke unit 14. Tapi mungkin spot-spot yang kira-kira memang rusak parah itu kita dulu kan. Unit 14 ke unit 16 ada juga melalui APBD tahun ini. Berdasarkan catatan, ada 1031 km jalan rusak tersebar di wilayah Oku, mulai dari kerusakan ringan sampai kerusakan sedang. Muhammad Ubin, TVRI Sumsel melaporkan dari Oku. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Warta Sumsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sumsel. Berikut kami hadirkan informasi lainnya. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU RI menargetkan tingkat partisipasi pemilih secara nasional sebesar 77,5% pada pemilu 17 April 2019 mendatang. Target partisipasi pemilih secara nasional 77,56% yang ditetapkan KPU dalam pemilu 2019 ini diungkapkan Komisioner KPU Pusat Divisi Sosialisasi Wahyu Setiawan. Wahyu menjelaskan target partisipasi sebesar 77,55% secara nasional mampu tercapai dan realistis berdasarkan antusiasme pemilih milenial di berbagai tempat dalam wilayah Indonesia. Terkait persoalan adanya para pemilih pemula yang apatis dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun Pilpres, Wahyu meyakini pemilu 2019 saat ini berbeda. Terlebih lagi suara kalangan milenial atau pemilih pemula cukup besar, sehingga ia optimis partisipasi pemilih pemula akan lebih meningkat lagi. Kita semua berharap bahwa target partisipasi politik 77,5% dapat dicapai dalam pemilu 2019. Hasil survei menunjukkan bahwa antusiasme pemilih pemula menunjukkan bagus. Beberapa kali kita diundang di forum-forum pemilih pemula, mereka menunjukkan sikap yang antusias terhadap pemilu. Sementara itu, anggota Bawaslu RI Rahmat Subagja mengaku dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019, kalangan pemilih milenial melalui gerakan mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi melakukan pencegahan pelanggaran pemilu maupun kampanye hitam, terutama berita hoaks yang kini marak di media sosial. Saya diharapkan teman-teman generasi muda khususnya yang berusia 17 sampai 21 tahun yang aktif di gerakan kemahasiswaan dan aktif dan masih tercatat sebagai mahasiswa bisa melakukan pencegahan terhadap beberapa upaya pelanggaran. Misalnya yang kita sering dengar adalah fitnah, hoax, dan juga kampanye di media sosial yang tidak sehat. Dari Kota Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, aksi demonstrasi yang diminta agar pelaksanaan pemilu serentak berjalan adil dan menolak keberpihakan dalam pemilu berakhir ricuh. Saling dorong mewarnai peristiwa yang terjadi di depan Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang.
Puluhan orang dari kelompok ormas memaksa merangsek masuk ke dalam komplek Jakabaring Sport City sebagai aksi protes tidak menerima proses pemilu 2019 yang dinilai tidak adil dan berpihak ke salah satu pasangan calon. Upaya negosiasi secara persuasif tidak mampu menghalangi massa, saling dorong pun tak terelakkan. Aparat terpaksa melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata untuk membubarkan massa. Tidak sampai di situ, petugas pengamanan pemilu dari unsur TNI Polri mengerahkan beberapa tim pengamanan. Aksi massa dapat diredam setelah aparat mengamankan koordinator aksi. Inilah skenario yang dilakukan dalam simulasi pengamanan pemilu 2019 yang melibatkan ratusan personil. Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Polisi Denny Gabriel menjelaskan bahwa simulasi ini dilakukan dalam rangka pengamanan pemilu Pilpres dan Pileg pada tanggal 17 April 2019 nanti. Nah, pelatihan-pelatihan yang kita lakukan ini ya kita persiapan untuk menghadapi situasi pada saat pemilu nanti. Kita persiap saja. Mudah-mudahan kita berharap situasi tetap kondusif tanpa ada gangguan seperti yang tadi. Kalaupun ada ya gangguan seperti tadi, kita sudah siap untuk menghadapi itu. Diharapkan pelaksanaan pemilu 2019 dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif. Jeffrey Aliansa, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Palembang. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, 4 kecamatan di Kota Palembang masuk dalam kategori waspada demam berdarah dengue karena menjadi tempat endemis jentik nyamuk Aedes aegypti. Berdasarkan data analisis lingkungan pemerintah Kota Palembang, 4 wilayah kecamatan yang termasuk dalam kategori waspada demam berdarah dengue atau DBD adalah Kecamatan Sako, Kalidoni, Kertapati, dan Jakabaring. Selain banyaknya genangan akibat tingginya curah hujan, faktor endemis juga menjadi penyebab wilayah-wilayah tersebut menjadi sarang berkembangnya jentik nyamuk. Aparat pemerintah di tingkat camat dan lurah harus menggerakkan masyarakatnya untuk sadar lingkungan dan mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti melalui 3M, yaitu menutup, menguras, dan mengubur barang-barang yang menjadi tempat penampungan air. Berdasarkan pemantauan yang kami lihat ada 4 kecamatan itu Sako, Kalidoni, Kertapati, dan satunya lagi Jakabaring. Nah, jangan sampai menyebar kemana-mana. Sekali lagi ini tergantung pola kita, kehidupan kita untuk menjaga terus kebersihan yang ada di rumah maupun di sekitar rumah kita. Melakukan gotong royong di saluran air dan tempat-tempat pembuangan sampah juga menjadi salah satu solusi yang terus digencarkan pemerintah Kota Palembang untuk mengatasi dampak mewabahnya DBD. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, pemeriksaan golongan darah yang tepat dan disesuaikan dengan darah pasien sangat diperlukan untuk mempercepat pelayanan kesehatan kepada pasien yang membutuhkan darah. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat saat ini lebih diprioritaskan dengan memberikan fasilitas kesehatan yang lengkap dan berteknologi canggih. Hal inilah yang diterapkan Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, salah satunya dengan melengkapi peralatan medis yang menerapkan teknologi canggih. Salah satu alat medis yang sangat dibutuhkan dalam pertolongan pasien yaitu alat pendeteksi golongan darah. Alat ini menerapkan teknologi canggih yang bisa memeriksa golongan darah sebanyak 80 sampel dalam waktu 27 menit, juga memeriksa kecocokan darah dengan pasien. Apabila hasil dari pengecekan darah tersebut meragukan, maka dapat dilakukan pemeriksaan menggunakan 3 metode pengecekan, seperti dengan menggunakan metode antisera dan tabung. Kalau alat baru itu lebih cepat, untuk pemeriksaan golongan darah itu bisa running, bisa sekali banyak dengan waktu yang efisien juga. Sekali running bisa sampai 80 sampel dengan waktu 27 menit. Sedangkan golongan darah biasa mungkin satu-satu ya, pakai pen satu-satu, ditetesin antisera satu-satu. Kalau di alat kita nggak payah lagi satu-satu. Seandainya ada yang meragukan, tetap kita lakukan 3 metode, yaitu pakai antisera, tabung, sama alat. Alat pendeteksi darah ini diharapkan semakin mempercepat pertolongan kepada pasien dan masyarakat, termasuk juga masyarakat yang membutuhkan darah. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Sejak diluncurkan hingga sekarang, pemohon Kartu Identitas Anak atau KIA terus bertambah. Bahkan saat ini sudah menembus angka 105.000 untuk wilayah Kota Palembang.
Tingginya permohonan untuk membuat KIA atau Kartu Identitas Anak tidak terlepas dari kesadaran warga Palembang yang menilai KIA ini sangat penting dan banyak manfaatnya. Sejak diluncurkan pada tanggal 7 Januari lalu, kini angka pemohon KIA di kantor Disduk Capil telah mencapai angka 105.000 pemohon. Sahlan Samsu, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disduk Capil Kota Palembang mengatakan dari total tersebut sudah 40.490 keping KIA yang tercetak kemudian didistribusikan ke setiap kecamatan sudah mencapai lebih kurang 33.000. Melihat antusias warga Kota Palembang terhadap pembuatan KIA atau KTP anak ini, pihak Disduk Capil cukup kesulitan karena keterbatasan petugas dan banyaknya pemohon. Ia meminta masyarakat bersabar jika KIA selesai lebih lama. Untuk permohonan warga masyarakat mengajukan kartu identitas anak atau KIA sudah mencapai 105.000. Kemudian sampai saat ini Disduk Capil Kota Palembang sudah mencetak kartu atau KIA sebanyak 40.490 keping, dan sampai saat ini pendistribusian kami sudah kami sampaikan melalui kecamatan lebih kurang 33.000. Sisa yang belum didistribusikan sedang dalam proses direkap dan pembuatan berita acara untuk pengiriman atau terima ke pihak kecamatan. Membludaknya permintaan KIA membuat beberapa camat menunjuk lurahnya untuk melayani KIA di tingkat kelurahan. Bram Anhar, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan. Saudara, informasi harga kedelai akan kami hadirkan sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sumsel. Berikut kami hadirkan informasi lainnya. Selama tahun 2018, harga kedelai impor terus mengalami kenaikan. Meski tidak terlalu tinggi sehingga tidak berimbas kepada kenaikan harga tempe di pasar. Kedelai impor asal Cina merupakan bahan baku yang baik untuk produksi tempe karena rasanya yang gurih, kenyal, dan bijinya yang lebih besar. Sementara produksi tahu untuk menghasilkan kualitas yang baik hanya diperoleh dari kedelai lokal. Meski produksi tempe hanya menggunakan kedelai impor, namun para perajin tempe di kawasan Macan Lindungan Palembang tidak merasakan sulitnya distribusi. Untuk harga, mereka tidak merasakan adanya kenaikan yang memberatkan, meski kenaikan di tahun 2018 terus terjadi sepanjang tahun. Diakui Mulyono Hadi, sepanjang tahun 2018, kenaikan harga kedelai impor hanya sekitar Rp50.000 per karung. Itu berarti sangat tidak berimbas untuk harga jual ke pedagang pasar tradisional. Sementara di tahun 2019 hingga awal Maret, harga kedelai impor diakui Mulyono Hadi sudah 2 kali terjadi kenaikan. Pasaran ini agak pasang surut juga. Kenaikan juga harga jual pasar? Ya mungkin ada kenaikan sedikit. Oh, tidak mau ya Pak? Tidak, sedikit lah. Sekarang konsumsi tempe gimana? Meningkat nggak di pasar atau menurun? Ya ini pasang surut kan? Pasang surut. Ya. Pasang surut itu antara yang rame, kadang menurun, nggak tentu. Disinggung soal konsumsi tempe, Mulyono Hadi mengaku ritme permintaan pasar setiap hari terjadi fluktuasi atau perubahan. Dengan kata lain, tidak permanen. Itulah sebabnya harga jual tempe di pasar tradisional sulit dipermanenkan. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Di musim penghujan saat ini bagi pedagang bunga warna-warni untuk ritual ziarah kubur merupakan saat yang sulit bagi mereka untuk mencapai penjualan yang maksimal. Ziarah kubur dengan ritual tabur bunga kerap dilakukan peziarah di hari Jumat. Entah apa makna yang terkandung di dalamnya karena banyak pendapat tentang hal ini. Terlepas dari semua itu, tapi yang pasti di hari Jumat merupakan hari yang memberi semangat bagi para pedagang bunga warna-warni. Mengingat di hari ini jumlah konsumen lebih tinggi dibanding hari biasa. Namun di musim penghujan saat ini jumlah peziarah lebih rendah jika dibanding sebelum tibanya musim penghujan. Bunga-bunga ini menurut pengakuan para pedagang diperoleh dari wilayah pedesaan. Biasanya jika di musim penghujan jumlah bunga yang diperdagangkan tidak komplit. Artinya ada beberapa bunga yang justru di musim penghujan sulit berbunga.
Disinggung soal ritual tabur bunga, para pedagang di sini memberi tanggapan berbeda. Ada yang menyatakan dengan tabur bunga berarti menandakan makam tersebut telah diziarahi. Ada juga yang bilang bahwa ziarah dengan tabur bunga ini telah ada ketika zaman Rasulullah SAW, tetapi saat itu yang ditaburkan bunga selasih. Nah, untuk ngamburkan di kuburan, sejarah. Sudah lama nenek jual bunga? Lah berpuluh tahun. Oh, jadi memang sudah terbudaya ya? Iya. Menabur bunga. Nah, kalau dulu gimana penjualan dengan sekarang, Nek? Dulu ya di sini, tapi agak rumahnya sekarang sepi ini ya. Sepi ya? Ini bunga dapat dari mana, Nek? Beli. Kalau zaman Nabi dulu kan pakai selasi, olehnya dari kembang. Kalau sekarang kan ada kembang. Selasi sekarang sudah ini kurang ini. Selasi gimana? Oh, buah. Daun selasi berapa? Kalau dulu kan selasi yang ini kan. Kalau itu sekarang kembang, selasinya yang ini. Memang ada hadisnya kan kalau selasi zaman Nabi itu. Mereka mengaku saat mendekati bulan suci Ramadan hingga menjelang Idul Fitri, permintaan akan bunga ziarah cukup tinggi. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Mahalnya harga pupuk tidak sebanding dengan hasil yang didapat para petani, sehingga kadang mereka merugi. Kenaikan harga pupuk saat ini sangat memberatkan para petani di wilayah Kenten Laut, Banyu Asin, karena terkadang mereka merugi. Ini artinya tidak sebanding dengan hasil panen yang mereka dapatkan dengan membeli pupuk dan racun tanaman. Asri, salah satu petani, menuturkan pemerintah sudah selayaknya memberikan bantuan bibit unggul secara gratis kepada mereka. Selain itu, Asri juga mengungkapkan harga pupuk yang tidak stabil setiap saat membuat mereka selalu ragu untuk menentukan harga jual hasil panen. Karena jika terlalu mahal, hasil panen mereka tidak laku terjual. Sementara jika terlalu murah, tidak dapat menutupi modal yang sudah mereka keluarkan. Harapannya ya kalau bisa tuh harga bumi disesuaikanlah dengan harga barang. Jadi kita dapat untung, Pak ya, bukan rugi, Pak ya? Kadang-kadang harga barang ini kan nggak tentu, kadang turun. Kita sesuai dengan obat tak sesuai, kadang itu kan. Iya. Kalau bisa ya obat terus standar lah dengan harga sayur. Petani menginginkan bantuan pemerintah untuk meningkatkan hasil dan pendapatan mereka. Wijaya, Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Guna mewujudkan kepedulian di kalangan siswa terhadap orang lain yang membutuhkan bantuan, siswa sekolah dasar diajarkan untuk berbagi dengan memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Sebanyak 31 orang anak yatim piatu diberikan santunan berupa buku-buku dan alat tulis lainnya. Ke-31 siswa-siswi tersebut dari kelas 1 sampai kelas 6 yang bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 143 Palembang. Rismawati selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 143 Palembang. Ia mengatakan pemberian santunan ini didapat dari hasil sumbangan para guru dan murid yang kemudian dikumpulkan oleh pihak sekolah dan akhirnya disalurkan kepada para pelajar sekolah tersebut yang berstatus sebagai anak yatim piatu. Ditambahkan Rismawati sebetulnya masih ada 2 lagi santunan yang akan diberikan, yaitu setiap 10 Muharram diberikan uang saku dan pada saat bulan Ramadan pesantren kilat itu juga uang saku. Setiap tahun itu ada program untuk SD 143. Tujuannya untuk membantu anak dan meringankan beban anak yang yatim piatu itu. Karena mereka tidak ada orang tua. Harapan untuk ke depan kita tingkatkan lagi untuk memberi uang sakunya. Salah seorang siswi Nataliza yang ditemui TVRI secara simbolis menerima santunan dari kepala sekolah, ia mengatakan santunan yang diberikan sangat berguna baginya dalam belajar. Terima kasih dan supaya ditingkatkan lagi belajarnya. Teruntuk orang tua saya tidak ada lagi, jadi terima kasih untuk kepala sekolah untuk bantuan semua alat tulis ini, seperangkat alat tulis untuk kegiatan saya belajar lagi. Muslimin Umar, TVRI Sumsel melaporkan. Setiap zakat, infak, dan sodakoh yang berhasil dihimpun Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Sumsel disalurkan sesuai kebutuhan dan prosedur yang telah ditentukan. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sumsel mempunyai 5 program unggulan dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang telah dihimpun.
5 program unggulan yakni Sumsel Makmur, Sumsel Cerdas, Sumsel Takwa, Sumsel Sehat, dan Sumsel Peduli. Ketua Basnas Sumsel Haji Najib Haitami mengemukakan program Basnas itu sesuai dengan program pemerintah Provinsi Sumsel. Untuk Sumsel Makmur, penyalurannya dikhususkan untuk masyarakat kurang mampu yang berhak mendapatkan zakat dengan cara memberikan modal usaha atau alat usaha, baik perorangan maupun kelompok. Dalam penyaluran zakat ini sudah sesuai prosedur dan terbukti Basnas Sumsel mendapatkan wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam audit keuangan. Untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat harus sesuai prosedur dan pengajuan proposal yang diketahui RT setempat. Termasuk dalam waktu dekat, Basnas Sumsel akan melakukan bedah rumah. Kalau memang permohonan permintaan dana zakat sesuai prosedur akan dibantu. Yang jelas harus ada proposalnya, ada keterangan dari pemerintah setempat seperti rencana kami sudah MOU minggu yang lalu dengan ISNU Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kota Palembang. Itu akan rencana Pak Agup sudah mengatakan bedah rumah, siap bedah rumah. Tapi saya katakan tadi, saya akan menurunkan tim, bila perlu saya sendiri akan melihat rumah mana yang akan dibantu, bagaimana posisi rumahnya, bagaimana tanahnya, apakah IMB apakah tidak. Kalau memang sudah jelas status tanahnya akan saya bedah rumah tersebut. Melalui program penyaluran zakat ini diharapkan dapat memenuhi harapan pemberi dan penerima zakat, serta bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang kurang mampu. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, 67.000 siswa SMA di Sumatera Selatan ikuti ujian nasional. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Berikut kami hadirkan informasi lainnya. Siswa kelas 12 jenjang SMA akan mengikuti ujian nasional awal bulan April 2019. Untuk Sumsel sendiri tercatat sebanyak 67.000 siswa SMA yang terdaftar pada pelaksanaan ujian nasional. 67.000 siswa SMA yang akan mengikuti ujian nasional ini berasal dari total keseluruhan 452 SMA, baik negeri maupun swasta yang tersebar di wilayah kabupaten kota di Sumsel. Tahun ini pelaksanaan ujian nasional masih menggunakan dua cara, yakni ujian nasional berbasis komputer UNBK dan ujian nasional kertas pensil UNKP. Pelaksanaan UNBK untuk SMA mulai dari tanggal 1 sampai 8 April 2019. Ketua Panitia Ujian Nasional SMA dan SMK Disdik Sumsel, Boni Saprian mengakui untuk tahun ini SMA di Sumsel belum 100% melaksanakan UNBK dan baru 96%, dan sisanya sekitar 4% merupakan SMA di 6 kabupaten di Sumsel masih menggunakan ujian berbasis kertas dan pensil atau UNKP. SMA 67.000 seluruh Sumatera Selatan. Dari jumlah SMA 492 sekolah SMA yang ada di Sumsel. Kalau UNBK itu 96% Sumsel. 96% se-Sumsel sudah menggunakan UNBK. Jadi sekitar tinggal 4% lagi di beberapa kecamatan, di beberapa kabupaten. Ada sekitar tinggal 6 kabupaten yang akan melaksanakan UNKP. Yang lain tidak ada lagi distribusi soal nanti. Karena soal sudah harus di-download. Sebelum menggelar ujian nasional, siswa SMA akan mengikuti ujian sekolah berstandar nasional UASBN pada tanggal 3 Maret 2019. Pelaksanaan UASBN ini juga berbasis komputer yang akan berlangsung 2 minggu ke depan. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, belajar bahasa Inggris dirasakan mudah-mudah sulit. Namun jika belajar sambil beraktivitas seperti memanggang kemplang dirasakan jauh lebih mudah. Dan berikut kami hadirkan informasi mengenai belajar bahasa Inggris. Berbagai inovasi dilakukan pengelola pendidikan seperti kursus bahasa Inggris untuk memberikan kemudahan para siswanya menyerap pelajaran. Seperti memanggang kemplang sambil berdialog dalam bahasa Inggris merupakan salah satu cara yang dinilai lebih efektif dan mudah diserap anak-anak. Kemplang sebagai salah satu kuliner khas di Sumatera Selatan yang selama ini hanya diketahui anak-anak sudah siap jual, kini mereka diajarkan bagaimana proses dari bahan mentah dipanggang hingga bisa disantap. Sejak proses awal, anak usia sekolah dasar ini wajib berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik dengan sesama maupun staf pengajar di sekitarnya. Dengan cara ini, menurut pendiri dan konsultan Junior English Elementary School Student Ida Kurniati,
Anak-anak akan lebih mudah menyerap pelajaran sambil memahami proses pembuatan panganan khas warga Sumatera Selatan ini. Oke, pendidikan life skill di anak-anak ini kita lihat pendidikannya sangat unik. Jadi belum pernah dilakukan oleh anak-anak sebelumnya. Mereka memegang kemplang di sini, dilihat mereka langsung memegang kemplang. Jadi dari mereka yang tidak tahu memegang kemplang di sini merasakan bahwa memegang kemplang itu panas, dan kemudian mereka sekaligus merasakan panas dan berbahasa Inggris juga, semuanya menjadi fun. It's a life skill for them. Yang didapatkan adalah saya bisa mempelajari bagaimana caranya kerupuk bisa dibuat, dipanggang ya, dipanggang. Ya, saya juga jadi tahu cara yang benar untuk memanggang kerupuk. Kemplang ya? Seru nggak? Ya, lumayan seru. Inovasi seperti ini terus dikembangkan secara berbeda di tempat kursus yang dikelolanya baik di Palembang maupun di Lampung. Wali siswa pun mengaku senang dengan berbagai metode yang diajarkan guna memudahkan anak mereka menyerap pengetahuan yang diajarkan. Mereka belajar mengenal bumbu-bumbu masak dengan bahasa Inggris. Jadi misalnya mereka memasak ini apa, ini garam, tapi yang diomongin bahasa Inggris akhirnya mereka tahu kan. Jadi mereka membelajar cooking class itu dengan pola yang diajarkan oleh di sini, oleh sekolah ini, junior ini dengan berbahasa Inggris. Alhamdulillah keterampilan yang mereka untuk belajar mengajar mereka dapat, untuk kegiatan yang seperti ini mereka pun dapat. Hakim Syami, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, untuk menyaring siswa berbakat dalam seni membaca Al-Quran, pemerintah Kota Palembang mengadakan lomba tilawah dan hafiz Al-Quran. Mewujudkan Palembang Emas Darussalam butuh partisipasi masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat menyaring siswa-siswi yang memiliki potensi di bidang tilawatil Quran dan hafiz Quran. Wali Kota Palembang yang diwakili oleh Sekda Kota Palembang Harobin Mustafa mengatakan, acara seperti ini harus digelar minimal 1 tahun sekali untuk menggali potensi generasi muda dalam seni membaca Al-Quran serta menjadi momen pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sekalian, kita tahu visi dan misi Kota Palembang yang dulu Palembang Emas, Palembang elok, madani, aman dan sejahtera. Tapi 2023 kita jadikan Palembang Emas Darussalam 2023. Inilah cikal bakalnya kalau Palembang Emas Darussalam mau berhasil. Pemenang lomba tilawatil dan hafiz Quran ini akan diikutsertakan ke tingkat yang lebih tinggi, seperti provinsi bahkan nasional. Lomba yang diikuti oleh anak-anak mulai dari sekolah dasar, SMP hingga SMA Kota Palembang berlangsung sampai 4 Maret 2019. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, sukses yang diutamakan dalam hidup seorang muslim adalah sukses memanfaatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak kepada kebaikan. Waktu dan umur adalah nikmat Allah yang paling berharga. Dengan umurnya, seseorang dapat memperoleh kenikmatan dunia sekaligus akhirat. Dan dengan umur pula, seseorang dapat menentukan kecenderungan nikmat mana yang ia pilih, antara keduniawian ataupun nikmat hakiki. Kesungguhan dalam bekerja dengan mengharapkan harta dan kedudukan di mata manusia pada hakikatnya hanya memperoleh kerugian yang tidak berujung. Demikian diungkapkan khotib sholat Jumat Ustadz Indrawan dalam khotbah Jumat di Masjid Nurul Iman TVRI Sumatera Selatan. Khotib menambahkan hamba yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Itulah cara utama memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dengan perilaku yang diridhoi Allah, serta menjalin pergaulan yang baik, saling asih dan saling asuh dengan sesama manusia. Sebaliknya, sungguh merugi, bahkan celaka mereka yang menjalani waktu-waktu dalam hidupnya hanya dengan maksiat dan durhaka. Dari surah Al-Asr, Allah mengajarkan manusia untuk tidak menyia-nyiakan anugerah waktu dan umur, serta tidak hanya berbuat kebajikan, namun juga mengajak orang lain untuk berbuat baik.
Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, di tengah keterbatasan peralatan, Sriwijaya Barbel Club atau SBC Kota Palembang masih terus aktif membina dan melatih atlet angkat berat, termasuk atlet difabel untuk menuju Pekan Paralimpik Nasional yang berlangsung di Papernas, Papua 2020. Setiap hari para atlet dan olahragawan angkat berat Kota Palembang terus berlatih di Sriwijaya Barbel Club atau SBC Palembang. Dengan tempat terbatas dan peralatan minim yang dimiliki, masih terus eksis membina dan melatih para atlet angkat berat, termasuk mereka penyandang cacat atau difabel. Menurut pemilik SBC dan juga pelatih senior atlet angkat berat Kota Palembang, Mailan Abdullah, tempat berlatih angkat berat di kawasan Jalan Segaran ini sudah berdiri sejak tahun 70-an. Selain angkat berat umum, menurut Abah Mailan yang juga cacat berupa polio di kaki, membina atlet angkat berat penyandang cacat atau difabel seperti dirinya. Saat ini tengah berlatih Tanto Darmadi kelas 72 kg, Kurniawan kelas 65 kg, dan atlet angkat berat Putri Nikmah kelas 41 kg. Di manusia itulah kalau kita pengen maju latihannya rajin. Kami sekarang pembina tuh untuk masukkan ini latihan ini, untuk maju ini latihan ini. Masalah aku tuh di PUBG juga pengurus, pembina prestasi. Di Cacat juga baru di Kota Madia, tapi akhirnya duduk dari pengurus di kota untuk pembina. Ya, atlet-atlet yang cacat di nasional. Aku juga sudah pernah jadi atlet cacat tuh dari tahun 72 sampai tahun 2000. Nikmah terakhir peraih medali perak pada Peparnas di Bandung tahun 2016. Saat ini para atlet tengah berlatih menghadapi Peparnas yang rencananya digelar pasca PON ke-20 di Papua tahun 2020. Menurut Nikmah, mereka terus berlatih untuk dapat mengejar prestasi terbaik di Papua nanti. Itu mulai latihan tahun 2013, Pak. Tapi pelatihnya beda. Pelatih dulu Karuhim kan. Nah, 2016 ikut lagi pelatihnya Yuni Papsi. Itulah turunnya 2016 terjunnya. Sudah berapa tahun kan latihan, tapi latihan terus aku, nggak putus asa kan. Meski dapat perak harus latihan kan. Meski seminggu 3 kali. Edis Bronson, Hakim Semi, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, bagi Anda yang ingin menghias rumah agar lebih cantik, hiasan dinding seperti lukisan kaligrafi menjadi salah satu alternatif yang bagus dan berkesan mewah. Untuk mempercantik rumah, salah satunya dengan menghias dinding dengan berbagai macam lukisan dan kaligrafi. Iwan, salah satu penjual hiasan dinding di kawasan Jalan Sukaminatan, Palembang, menuturkan, lukisan dan kaligrafi berasal dari daerah Jawa Barat dan Jakarta, didatangkan khusus ke Kota Palembang. Berbagai macam lukisan seperti pemandangan alam, buah-buahan, hingga lukisan kaligrafi, berbagai macam bentuk dan ukuran, dengan harga yang terjangkau. Selain lukisan juga dijual kaligrafi dengan bahan kuningan dan cetakan berwarna emas, sehingga menambah cantik dan mewah dinding rumah. Iwan menambahkan untuk harga bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung bentuk dan ukurannya. Ini banyak mesinnya ya, Pak. Ada kaligrafi, ada lukisan. Iya. Ini dari mana nih? Barang-barang ini. Ini kalau barang kita ini dari Bandung kan, Pak. Bandung, Jakarta ya. Tapi kita buat sendiri. Kita buat sendiri di sini ya. Kita rangkai di sini ya. Ya. Termasuk figura-figuranya ya. Ini kisaran harganya berapa, Pak? Ini banyak macam ini, Pak. Kita kalau layak gini kita lah pengaturan. Konsumen dapat memilih dan memesan bentuk dan ukuran lukisan yang diinginkan dengan figura yang dapat diganti sehingga sesuai dengan keinginan. Wijaya Kusuma, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, tidak hanya pada momen hari besar, masyarakat keturunan Tionghoa Pulau Kemarau setiap harinya selalu didatangi oleh pengunjung, baik lokal maupun luar kota. Tak perlu jauh-jauh ke negeri seberang untuk menyaksikan pagoda bertingkat.
Di Palembang pun ada pagoda yang berdiri tepat di tengah-tengah daratan Pulau Kemarau, Pulau Pecinan yang terletak di hilir Sungai Musi, Kota Palembang. Setiap harinya, Pulau Kemarau ini selalu didatangi oleh pengunjung. Tidak hanya pengunjung lokal, tetapi juga dari luar kota. Bahkan jika bertepatan dengan momen hari besar seperti Tahun Baru China, pengunjung yang datang berasal dari mancanegara. Pengunjung yang datang ke sini biasanya dengan rombongan atau dalam jumlah banyak untuk menuju ke sini karena harus menggunakan alat transportasi air menyeberangi Sungai Musi. Salah seorang pengunjung dari Jakarta, Diana, mengatakan baru pertama kali berkunjung ke Pulau Kemarau. Ia mengatakan tempatnya sudah cukup bagus sebagai destinasi wisata. Namun dari segi fasilitas kebersihan, keamanan, dan fasilitas kenyamanan harus ditingkatkan. Kota Palembang salah satu tempat wisata Kota Palembang yang sudah dikenal ke mancanegara, malah ya bagus, tempatnya bagus. Mungkin ditingkatkan kebersihan. Tak hanya pagoda, beberapa bangunan oriental khas Tiongkok lainnya juga menjadi daya tarik tersendiri di Pulau Kemarau. Arya Ansori, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, Pagar Alam merupakan daerah yang memiliki tanah subur dan sejuk. Tidak aneh apabila berbagai tanaman muda tumbuh di kota Basemah ini. Salah satunya tanaman hias bunga krisan. Bunga krisan digemari oleh masyarakat karena keindahannya. Bahkan warga kota Basemah pun mulai membudidayakan karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Harga satu potnya dapat mencapai 50.000. Dehotman Icaptap, warga Air Raga Kota Pagar Alam, telah membudidayakan ratusan bibit krisan. Awalnya pria Parubaya ini menanam karena hobi akan taman hias. Namun lama-kelamaan dirinya mulai tertarik untuk membudidayakan krisan fort di belakang rumahnya dengan membuat lokasi ukuran 5 x 10 meter. Pria Parubaya ini menanam bunga krisan yang diletakkan di pot kecil. Di pot tersebut sedikitnya ada 4 warna yang dibudidayakan. Perawatan bunga tersebut sangatlah mudah. Bunga ini tidak perlu disiram setiap hari. Selain itu, pemberian pupuk tidak kalah pentingnya untuk pertumbuhan batang dan bunga. Awal tahun kemarin kan kebetulan kita pelatihan ya untuk krisan pot ini. Jadi wujudnya ya ini gitu ya. Nah, kita pelatihan itu khusus untuk krisan, mawar pot dulu dan sama landscape lah, taman ya. Nah, tapi yang ini yang udah berwujud ini. Walaupun dia masih skala kecil. Bunga krisan mampu bertahan selama 23 minggu. Apabila sudah layu, sisa-sisa bunga tersebut harus dipotong agar bunganya kembali mekar. Tomiadi Tobari, tim liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi dari Kota Pagar Alam tadi mengakhiri tayangan Warta Sumsel edisi hari ini. Saya Anggi Diji dan tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.